Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, kasih di atas pengetahuan. Seorang yang berprofesi sebagai tenaga pendidik atau seorang guru bercerita kepada saya, ia sempat mengira bahwa dengan mempersiapkan rencana pengajaran sebaik mungkin, maka ia cukup melakukan copy paste saja di tahun pelajaran berikutnya. Ia akui rencana pengajarannya sangat keliru. Faktanya, ia merasa bahwa silabusnya selalu perlu diperbaiki dari tahun ke tahun. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 2. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Inilah salah satu bukti bahwa pengetahuan manusia terbatas. Semakin kita belajar, semakin nyatalah bahwa pengetahuan kita selalu tidak lengkap dan tidak sempurna. Dengan mengetahui dan menguasai semua hal menunjukkan bahwa sesungguhnya kita belum berpengetahuan. Selebihnya kita menjadi sombong oleh pengetahuan itu. Karena itulah Tuhan lebih menekankan betapa pentingnya saling membangun dalam kasih. Alih-alih kita mengedepankan pengetahuan, ketika tindakan kita berdasarkan pada pertimbangan kasih bagi Allah dan sesama, kita akan dimampukan untuk menolak dan menghindari diri dari hal-hal yang dapat menjatuhkan kita ke dalam dosa dan tidak masuk di dalam kehidupan yang kekal. Contohnya mengenai makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Hal ini bukan menjadi masalah bagi mereka yang memiliki banyak pengetahuan Alkitab dan pertumbuhan iman yang baik. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang baru percaya kepada Tuhan dan para simpatisan Kristen percaya bahwa daging persembahan itu tidak boleh dimakan. Menghadapi situasi demikian, kita tidak boleh menjadi sombong karena merasa lebih berpengetahuan. Memang mempertahankan keyakinan yang benar adalah baik, namun memperdulikan hati nurani orang lain pun tak kalah baik. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Landasan pengetahuan kita dengan kasih supaya berguna untuk membangun, bukan malah berbuahkan kesombongan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Tuhan. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Mari kita mengingat kembali akan kasih Allah yang kita rasakan secara nyata, bukan dari kata orang atau pengalaman para tokoh Alkitab. Bisakah kita mengingat dan menyebutkan dengan cepat 5 saja bukti kasih Allah yang kita rasakan secara nyata? Jika kita dapat melakukan hal ini, bahkan mampu menyebutkan lebih dari 10, maka kita sudah memiliki modal untuk mengasihi yang lebih dari cukup. Menarik sekali ketika jemaat di Tesalonika diingatkan tentang kasih persaudaraan. Mereka diarahkan untuk menyadari akan kasih yang mereka terima dari Allah. Perhatikan kalimat kamu sendiri telah belajar kasih dan mengasihi dari Allah, yang dapat berarti dua hal. Mereka telah menerima bukti kasih Allah dan belajar hidup saling mengasihi yang digerakkan oleh kasih Allah yang bekerja dalam kehidupan mereka. Dua perkara ini menjadi modal yang lebih dari cukup untuk menjalankan kasih persaudaraan dalam kehidupan keluarga maupun komunitas orang percaya. Tidak ada alasan yang lebih baik untuk mengasihi orang lain kecuali menyadari bahwa kehidupan kita adalah bukti dari kasih Allah. Sejatinya, pelajaran tentang kasih tidak akan pernah berakhir sampai akhir hayat. Itulah sebabnya kita perlu berdoa agar semakin hari kita dapat semakin menyadari kasih yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, kita pergunakan hal itu sebagai dorongan untuk mengasihi sesama dengan lebih baik, bahkan dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Seseorang yang hati
hatinya dipenuhi kasih Allah akan lebih mudah mengasihi sesamanya. Kita akan belajar kasih dari seorang yang bernama Yusuf di dalam Kejadian pasal 37 ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Yusuf dibenci saudara-saudaranya karena Yakub ayah mereka lebih mengasihi Yusuf. Ditambah lagi cerita Yusuf tentang mimpi-mimpi yang mengandung nubuatan yang dialaminya. Hal itu membuat saudara-saudaranya merasa iri. Namun demikian, Yusuf tidak membalas perbuatan saudara-saudaranya dengan sikap yang serupa. Yusuf tetap mengasihi mereka. Kasih Yusuf dibuktikannya saat Yakub meminta menemuinya saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba dekat Sikem. Bukan sekedar mengiyakan, Yusuf menjalankannya dengan tulus. Seandainya tidak ada ketaatan dan kasih dalam hati Yusuf, ia bisa saja menolak, atau setidaknya ia memilih untuk pulang setelah sampai di Sikem tanpa menemui saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf memilih melanjutkan pencariannya. Ia tetap mencari saudara-saudaranya sampai ketemu, sekalipun pertemuan itu ternyata membuahkan penderitaan baginya. Mengapa Yusuf mau taat kepada bapaknya? Mengapa Yusuf masih saja mengasihi saudara-saudara yang membencinya, tetapi kasihnya kepada saudara-saudaranya dibalas dengan perbuatan jahat? Bagaimana perasaan Yusuf mengingat mimpi-mimpinya yang ternyata bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi? Alkitab tidak mencatat kisah Yusuf yang membalas kebencian dan kejahatan saudara-saudaranya. Apakah Yusuf protes kepada Allah dalam menjalani proses yang rumit dan sulit? Yusuf melakukannya dengan taat kepada Allah. Ketaatannya kepada Allah membuat Yusuf selalu berusaha setia menyatakan kasih. Walaupun semua saudara-saudara Yusuf membencinya, alhasil Yusuf harus mengalami masalah, pergumulan, dan bencana. Namun Yusuf tidak pernah terpengaruh dengan orang yang tidak menyukainya, bahkan yang telah membuat hidupnya susah dan menderita. Di dalam Kejadian pasal 45 ayat 5, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Lihatlah Yusuf, pikiran dan hatinya selalu positif. Itu sebabnya kasih sayang Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Pada akhirnya, seluruh saudara Yusuf harus menerima kenyataan bahwa orang yang menang adalah orang yang hidupnya selalu taat dan setia, serta senantiasa bersyukur dalam hal apapun. Kadang-kadang kita tidak habis pikir, ternyata ada juga orang yang tidak sadar diri, fokusnya hanya kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Pokoknya, apapun yang terjadi, baik atau kurang baik, pada prinsipnya, semua karena kebaikan Tuhan. Bangga dan bersyukurlah karena kita sudah dipilih Tuhan menjadi umat kesayangan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Taat kepada Allah adalah alasan bagi kita untuk tetap setia dalam kasih di tengah situasi yang sulit sekalipun. Walaupun kita hanya tidak disukai oleh sesama manusia, jadi tenanglah sebab Tuhan tetap sayang kepada kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kasih itu di atas pengetahuan apapun. Karena itulah Tuhan lebih menekankan betapa pentingnya saling membangun dalam kasih. Alih-alih kami mengedepankan pengetahuan, jika tindakan kami didasarkan pada pertimbangan kasih bagi Allah dan sesama, maka kami akan dimampukan untuk menolak dari hal-hal yang dapat menjatuhkan kami ke dalam dosa. Itulah sebabnya kami perlu berdoa agar semakin hari kami dapat semakin menyadari kasih yang Allah berikan kepada kami. Kami mau mempergunakan hal itu sebagai dorongan untuk mengasihi sesama dengan lebih baik. Karena di saat hati kami dipenuhi dengan kasih Allah, maka akan lebih mudah mengasihi sesama kami. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.